sebuah pengakuan iman akan kasih Allah. Yang saya rasa juga kita semua yang hadir pada siang hari ini memiliki kesaksian iman kita masing-masing. Bagaimana pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita juga akan semakin yakin bahwa Allah itu betul-betul Dia adalah satu-satunya penyelamat kita, yang rela mati untuk umatnya. Kita ingat bagaimana peristiwa penyaliban Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 43 ada ucapan kedua dari perkataan Yesus di kayu salib. Setelah Dia divonis dijatuhkan oleh penguasa pada waktu itu, Yesus diserahkan oleh Pilatus kepada massa yang sedang beringas. Orang banyak menerima Yesus dengan keinginan untuk menyalibkannya, bukan dengan keinginan setelah mendengarkan apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia sampaikan. Bukan mereka berkumpul setuju dengan apa yang Dia sampaikan, percaya dengan apa yang Dia sampaikan, bukan, tapi mereka berkumpul untuk menyalibkan Dia. Dan Yesus tidak melawan atau memakai kuasanya. Dia menuruti apa yang diinginkan orang banyak itu. Orang-orang Yahudi ingin segera melihat bagaimana Yesus menderita di panggung pada kayu salib bersama dengan dua orang penjahat yang ada bersama-sama dengan Dia pada saat itu. Pada masa kekaisaran Romawi, penyaliban adalah bentuk penghukuman yang paling kejam dan mengerikan bagi para penjahat keras kakak. Kan bisa saja Yesus membela dirinya. Kejahatan seperti apa yang sudah saya lakukan yang terbukti dalam pandangan mereka, yang mereka lihat sampai Yesus harus disalibkan, sampai Yesus harus menerima hukuman seperti itu. Kejahatan apa yang sudah Dia lakukan? Tapi Yesus sama sekali tidak menyampaikan hal itu atau memprotes hal itu. Tapi Dia tunduk. Dia tunduk. Dia ikut apa maunya orang-orang pada saat itu. Dia tidak membela diri, tapi Dia ikut apa maunya orang-orang pada saat itu. Selama Yesus disalib, Dia tidak pernah membela diri atas caci maki, ejekan, ucapan yang diarahkan kepada dirinya. Kedua penjahat yang disalibkan melihat dan mendengar semua hal yang terjadi selama proses penyaliban itu. Penjahat yang satu ikut juga, tidak memucat Yesus, mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Penjahat yang lain menyadari kejahatannya sehingga dia bertobat dan memohon Yesus, mengingat apabila Dia datang sebagai Raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Penjahat itu meyakini bahwa Yesus dapat menyelamatkannya, sehingga dia mengatakan itu. Kemudian Yesus menjawab permohonan penjahat itu dengan berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang Tuhan lihat dari pengakuan yang Dia sampaikan itu? Yesus dikatakan apa apabila Engkau datang sebagai Raja? Apa yang Tuhan dengar dari pengakuan itu? Yang Tuhan lihat di sana adalah pengakuan akan keberadaan Yesus. Dan Dia sadar siapa dirinya. Dia berdosa, sehingga dalam keyakinan Dia mengatakan, Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Tuhan bilang, hari ini juga sama-sama kita di Firdaus. Itulah yang menjadi kuat dalam kita saat ini, yang hendak disampaikan kepada kita, pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Di dunia ini ada banyak orang yang belum menerima Yesus, menolak Yesus. Berbagai penolakan disampaikan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan di media sosial. Jangan kita terpancing dengan emosi kita. Jangan kita terpancing untuk membela iman kita dengan kekerasan. Tapi tunjukkan saja dengan sikap kita sebagai orang yang percaya. Karena tidak selalu dengan kata-kata kita harus menyampaikan Injil kepada orang lain, tapi dengan sikap dan tindakan kita mampu menginjili orang lain supaya dia percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian secara manusia kita sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita. Yang Tuhan mau bukan kesombongan dan kebanggaan kita, tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan tunggu adalah kesadaran diri, mengakui akan kelemahan dan keterbatasan kita. Sampaikan kepada Yesus, Tuhan, ingatlah akan saya apabila Engkau
Minggu dan Salam.